Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Kepala Sekolah SMK Ar-Rahman, Bapak Ahmad Fahri, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Yang sama kita hormati Bapak Endang Iskandar, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang sama kita hormati Bapak Sumitro, Sarjana Sosial, selaku BP SMK Ar-Rahman. Yang sama kita hormati Bapak Ahmad Muzayyin, Sarjana Pendidikan selaku Kaprodi OTKP. Yang sama kita hormati Bapak Santoso, Sarjana Pendidikan selaku Kaprodi AKL. Yang sama kita hormati Ibu Yulia, Sarjana Pendidikan selaku Kaprodi BDP. Bapak Ibu Dewan Guru, baik yang langsung menyaksikan atau mengikuti kegiatan ini, maupun Bapak dan Ibu guru yang berada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan tayangan langsung pelaksanaan kegiatan MPLS. Anak-anakku sekalian, OSIS, TKLS dan panitia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat bertemu, bertatap muka, berpandang mata, walaupun melalui media. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah merupakan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya oleh beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang berbahagia, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan pembinaan mental agama. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS, pembinaan mental agama ini tentunya sudah kalian dapatkan. Kalian dapatkan sejak kalian itu dilahirkan, di mana ketika kalian dilahirkan, sebelum kalian pandai berbicara, sebelum kalian pandai melihat segala hal yang kalian lihat, sebelum kalian pandai berjalan, kalian sudah ditanamkan penanaman mental dengan diazankannya kalian di telinga kanan dan dikomatkannya kalian di telinga kiri. Ini adalah salah satu penanaman spiritual pertama yang ditanamkan oleh keluarga kalian. Kemudian selanjutnya, di dalam penanaman mental terhadap nilai-nilai agama, ketika kalian besar, kalian diajarkan, di mana ketika kalian sudah pandai berbicara, kalian disekolahkan dengan harapan agar kalian bisa menjadi anak-anak yang jauh lebih baik. Dari pertama kalian diajarkan di rumah dengan guru ayah dan ibu kalian, madrasahnya rumah kalian, kemudian besar sedikit kalian disekolahkan di TPA,
besar sedikit kalian disekolahkan di madrasah ibtidaiyah, besar lagi kalian disekolahkan di madrasah sanawiyah atau SMP, dan sekarang kalian sudah masuk di tingkat SLTA, terutama kalian masuk sekarang di SMK Ar-Rahman. Oleh karenanya ketika kalian sudah memiliki niat yang baik, memiliki niat yang positif, kalian masuk di SMK Ar-Rahman, tentunya kalian harus sudah siap apa yang tentu nanti akan kalian dapatkan di SMK Ar-Rahman. Dalam hal penanaman nilai-nilai agama di SMK Ar-Rahman, pada saat pengenalan kalian di tanggal 21 hari Rabu kemarin itu disampaikan bahwa SMK Ar-Rahman ketika tatap muka banyak hal yang harus kalian temukan, banyak hal yang kalian dapatkan. Pendidikan agama di setiap sekolah itu pasti ada, dan biasanya antara 2 jam atau 3 jam pelajaran. Di SMK Ar-Rahman pun juga ada materi pendidikan agama Islam. Tapi di SMK Ar-Rahman, penanaman nilai-nilai agama yang diberikan oleh kalian ini dilakukan sejak awal kalian masuk, saat kalian berada di sekolah, dan setelah kalian menyelesaikan KBM di sekolah. Dan itu terus disampaikan oleh guru-guru kalian di SMK Ar-Rahman. Nah, penanaman nilai-nilai akhlakul karimah di SMK adalah penanaman nilai-nilai akhlakul karimah atau yang dikenal dengan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Apa saja akhlak yang terpuji? Akhlak yang terpuji bagaimana kalian diajarkan senyum, sapa, dan salam di SMK Ar-Rahman. Siapapun yang kalian temui sepanjang kalian berada di SMK Ar-Rahman, maka tunjukkan sikap senyum, sapa, dan salam, sopan dan santun. Ini adalah salah satu akhlak terpuji. Kalau kalian di SMK Ar-Rahman, kalian senyum, kemudian kalian sapa, kemudian kalian salam, kemudian tunjukkan sopan santun. Kenapa hal itu disampaikan? Kenapa hal itu diterapkan? Kenapa hal itu ditanamkan? Karena di zaman sekarang ini yang namanya pelajar itu nilai-nilai akhlakul karimah sudah menurun. Oleh karenanya di SMK Ar-Rahman terus terang saja Bapak sampaikan ada keterpaduan antara nilai-nilai intelijensi yang berpusat di otak dengan penanaman nilai-nilai spiritual yang berpusat di hati. Kalau penanaman nilai-nilai intelijensi yang berpusat di otak, kalian diberikan motivasi belajar yang tinggi. Kalian diminta untuk sungguh-sungguh dalam belajar menggapai cita-cita kalian. Setelah kalian itu tercapai apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan, maka ketika keterpaduan diri kalian dengan nilai-nilai spiritual yang berpusat di hati, maka ketika kalian berprestasi, kalian tidak menjadi anak yang angkuh dan sombong. Anak yang angkuh dan sombong ini adalah merupakan akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Maka disinilah penanaman nilai-nilai akhlakul karimah yang mahmudah, yang baik, di mana ketika kalian prestasi, di mana ketika kalian menjadi anak yang memang jauh lebih baik dari yang lain, maka ditanamkan nilai-nilai akhlakul karimah. Jadilah kalian menjadi anak-anak yang tawadu, anak yang rendah hati, tidak menjadi anak yang angkuh dan sombong. Nah, ini penanaman di SMK Ar-Rahman. Maka dari itu kalian harus tahu apa yang namanya akhlak. Akhlak ini adalah suatu perilaku yang ada pada diri seseorang, suatu tingkah laku yang melekat pada diri seseorang, di mana akan memacu suatu perbuatan yang baik tanpa harus berpikir. Ini yang namanya akhlak.
Artinya sudah ada dalam setiap diri manusia, diri setiap seorang. Nah, di situ akan memacu sesuatu perbuatan yang baik tanpa adanya suatu perintah. Ketika kalian itu melihat sesuatu yang memang harus melakukan suatu pengorbanan tanpa ada perintah, tanpa ada instruksi, sadar bahwa ini adalah sesuatu yang memang perlu dibantu. Ini akhlak terpuji. Kemudian ada yang namanya akhlak sopan santun. Siapapun yang kalian lihat, siapapun yang kalian temui, tunjukkan sikap sopan santun yang baik. Kemudian tidak menyampaikan suatu pesan dan kalimat yang membuat orang itu sakit hati. Nah, ditanamkanlah akhlak-akhlak itu terhadap kalian semua di SMK Ar-Rahman. Anak-anakku sekalian peserta MPLS yang berbahagia, penguatan mental di SMK Ar-Rahman berkaitan dengan penguatan mental agama ini memang terus terang saja. Ini hampir semua guru akan terus memantau. Di mana kemarin pada saat pengenalan juga Bapak sampaikan bahwa di SMK Ar-Rahman salah satu penanaman mental, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama adalah sebelum kalian belajar, kalian diminta untuk melakukan satu pembiasaan. Pembiasaan itu kemarin sudah Bapak sampaikan, yang pertama adalah baca Al-Quran. Al-Quran yang dibaca ini bukan juz amah, karena tingkatan kalian itu tingkatan SLTA, minimal kalian sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau toh kalian belum bisa baca Al-Quran, jangan merasa kecil hati, jangan merasa minder, terus belajar. Walaupun Al-Quran yang kalian baca itu Iqra, ya, jangan sampai ketika kalian di tingkat SLTA belum bisa baca Al-Quran, kemudian kalian diajarkan Iqra, kemudian gengsi, malu, kemudian tidak ngaji-ngaji. Ini gak benar begini. Maka dari itu Bapak minta siapapun kalian yang memang belum lancar Al-Quran, tolong mulai sekarang ini, saat kalian sudah masuk di SMK Ar-Rahman, baca Al-Quran minimal 1 hari 1 ain, atau 1 hari 1 lembar. Gak usah banyak-banyak dulu, ya. Kemudian bagi kalian yang belum lancar atau yang memang belum bisa sama sekali, baca Iqra, cari guru yang bisa mengajarkan kalian. Gak usah gengsi, gak usah malu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga yang namanya umur akan terus. Kalau sekiranya nanti kalian di atas umur 40, 30, 40, 50 kemudian belum bisa baca Al-Quran, maka konsekuensinya kalau kalian sadar sebagai orang beriman, kalian akan menyesal telah menyia-nyiakan waktu di masa muda kalian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembiasaan yang pertama, kemudian setelah baca Al-Quran, di mana Al-Quran itu ada pembagiannya. Nanti silakan pendamping dari OSIS akan menyampaikan. Kalian akan diberikan selembaran yang namanya bacaan-bacaan doa. Itu akan nanti serempak dan dibaca di rumah, karena saat ini masih daring. Maka nanti kalian baca di rumah. Di mana setelah baca Al-Quran, kemudian kalian itu nanti baca Allahumma arhamna bil Quran dan seterusnya. Kemudian baca Aqidatul Awam, wa ba'du fa inna walhamdulillahi rabba. Ya, kemudian baca salawat nari, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman dan seterusnya. Ya, kemudian nanti setelah guru datang, kalian mempersiapkan dulu. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina dan seterusnya. Dan ini semua diajarkan. Sampai nanti setelah kalian mengikuti kegiatan belajar, itu pun juga diminta untuk berdoa dengan membaca surat wal asri. Doa mulai Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin dan seterusnya. Artinya apa? Kalian masuk di SMK Ar-Rahman, dari awal kalian masuk ditanamkan nilai-nilai agama.
dinamakan nilai-nilai spiritual. Kalian berada di dalam sekolah pada saat kalian mengikuti kegiatan proses kegiatan belajar mengajar pun kalian diingatkan tentang nilai-nilai spiritual, diingatkan tentang nilai-nilai agama. Setelah kalian selesai mengikuti KBM pun kalian juga disampaikan tentang nilai-nilai agama. Dengan harapan kalian bisa menerapkan, kalian bisa mengaplikasikan, apakah kalian di rumah atau di dalam lingkungan masyarakat dalam pertemanan kalian. Bapak yakin di antara kalian semua masih banyak yang suka meninggalkan sholat. Bapak yakin di antara kalian masih banyak yang tidak pernah ngaji atau bahkan tidak sampai kalian bulan Ramadan pun juga tidak baca Al-Quran. Maka dari itu mulai saat ini tanamkan niat yang betul, tanamkan niat yang baik. Yakinkan selama 3 tahun kalian di SMK, minimal kalian sudah khatam Al-Quran 1 juz. Atau minimal kalian sudah menghatamkan Al-Quran syukur-syukur 30 juz. Ya, jangan sampai kalian lulus dari SMK atau bahkan sampai kalian lanjut usia, 1 kali khatam 30 juz sama sekali tidak pernah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah penanaman nilai-nilai mental agama di SMK Rahman. Dengan harapan kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting kalian juga ditanamkan bagaimana kalian cinta kepada kedua orang tua. Di mana orang tua kalian adalah orang tua yang sangat berjasa untuk kalian dari mulai kalian dilahirkan sampai pada saat sekarang kalian sekolah di SMK Rahman dan seterusnya nanti sampai pada saat kalian masuk ke perguruan tinggi. Kemudian kalian juga ya ditanamkan nilai-nilai hormat dan patuh kepada guru. Ya. Walaupun nanti kalian sudah lulus dari SMP, jangan lupakan jasa guru kalian pada saat di SLTP. Guru kalian itu mulai tadi sudah Bapak sebutkan. Kalian guru yang paling utama adalah orang tua kalian. Tuh, yang pertama tadi Bapak sebutkan. Sekolahnya adalah rumah kalian. Gurunya adalah ibu bapak kalian. Besar sedikit kalau di lingkungan sekitar ada pengajian kampung, maka kalian ngaji di kampung. Itu guru kalian. Hormatin guru kalian. Kalian di TPA atau di TK pun hormatin itu guru kalian. Kalian masuk SMP, masuk sanawiyah, selesai, hormatin guru kalian. Dimanapun nanti kalian bertemu. Jangan mentang-mentang sudah di SMK sama orang tua cuek. Kalau diperintah banyak nolaknya, bahkan lebih banyak mau membentak orang tua. Kemudian ketemu guru di SLTP mentang-mentang di SMK, acuh tak acuh. Oh, enggak begitu. Kalau itu yang dilakukan, kalau itu yang terjadi, maka tadi sudah Bapak sebutkan, ini adalah bagian daripada akhlak yang tercela. Hormatin guru-guru kalian itu, biar kalian mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kalian itu. Ya, nah anakku sekalian, peserta MPLS yang berada di rumah, sekali lagi Bapak minta kepada kalian, ya, bagaimanapun penanaman penguatan mental, ini penguatan mental di SMK Rahman seperti ini, artinya dari awal kalian masuk untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, kalian disuruh atau diminta untuk melakukan pembiasaan. Tadi baca Al-Quran, baca doa, baca sholawat nariyah, baca akidatul awam. Kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, kalian pun masih dibimbing, kemudian kalian masih diingatkan yang tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Apa? Kalau kalian di dalam sekolah, kalau misalkan saja nanti pandemi sudah berakhir, kemudian KBM sudah di sekolah, ketika kalian di SLTP misalkan saja suka menyampaikan kata-kata kasar, tidak sopan di SMK, kedengaran, itu akan diingatkan. Nah, ini salah satunya. Kemudian selesai, kalian mengikuti KBM, pun kalian diajarkan atau dibimbing untuk berdoa mengakhiri kegiatan proses belajar mengajar. Dan yang penting bagi kalian, setiap apa yang kalian lakukan,
agar mendapat keberkahan dan ridho dari Allah, setiap kelas papan tulisnya tertulis kalimat atau tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak yakin ketika kalian menghadap ke papan tulis, di situ ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara spontan atau secara langsung kalian pasti sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, peserta MPLS, ini saja yang dapat Bapak sampaikan, yang Bapak dapat berikan. Sekali lagi kesimpulan apa yang Bapak sampaikan. Yang pertama, tanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dimanapun kalian berada. Ya, kalau sekarang kalian di SMK Rahman, ini penanaman nilai-nilai akhlakul karimah dalam hal pembinaan mental agama. Ini terus terang saja kalian bisa tanya dengan kakak-kakak kelas kalian. Ini continue, tidak berhenti, terus dengan harapan apa yang ada pada diri setiap siswa yang akhlaknya masih kurang baik, ini diharapkan bisa berubah. Kemudian yang kedua, baktilah, cintailah, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan sampai ketika kalian waktu sholat sudah dikumandangkan, ya, karena kalian ngantuk lebih banyak megang HP daripada megang tasbih, kemudian sholat ditinggalkan. Ini jangan sampai. Ini sholat 5 waktu nih. Kemudian kalau KBM biasanya ditanya tentang sholat duhanya, minimal sholat duha. Ya, syukur-syukur ada sholat tahajud dikerjakan malam hari. Kemudian yang ketiga, yang kedua, cintai baginda Rasulullah. Ya, dengan perbanyak sholawat nih dalam kondisi seperti ini, perbanyak sholawat dan istighfar. Kondisi pandemi seperti ini, perbanyak sholawat dan istighfar. Ingat bahwa kita ini banyak dosa. Ingat kita punya Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bakti dan hormat kepada kedua orang tua. Cintai mereka, jangan sakiti mereka, jangan perbudak mereka di rumah. Kalian tenaganya besar-besar, bantu orang tua. Jangan dicuciin tuh baju, nyuci sendiri baju kalian. Jangan menjadi anak manja, jadilah anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab, anak yang bisa memberikan contoh. Kalian punya adik, berikan contoh kepada adiknya sesuatu yang baik. Kemudian yang keempat adalah bakti dan hormat kepada guru-guru kalian. Siapa guru-guru kalian? Tuh tadi yang Bapak sudah sebutkan. Ya, ini saja yang perlu Bapak sampaikan. Sekali lagi sukses, selamat buat kalian. Sampaikan salam kepada kedua orang tua kalian di rumah. Ya, tanamkan niat yang baik. Mudah-mudahan niat kalian masuk di SMK Rahman betul-betul kalian ingin menjadi anak-anak yang memang betul-betul memiliki akhlakul karimah. Kata-kata yang kurang baik ini nanti akan diperbaiki. Sikap sopan santun yang cenderung seakan-akan ngelawan atau membantah, ini pun juga nanti akan diingatkan. Dengan harapan kalian akan betul-betul memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena akhlak adalah sesuatu yang paling tinggi daripada ilmu. Ya, kalian cerdas secerdas-cerdasnya, sehebat-hebatnya, tapi kalau akhlaknya kurang baik, maka tidak akan pernah kalian dihargai oleh siapapun. Ya, itu saja. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.